Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pengajaran mengenai puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita murid-muridnya. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 14-17, Yesus mengajarkan prinsip berpuasa. Karena memang pada waktu itu ada pertanyaan, bahkan di dalam pertanyaan itu ada semacam perbandingan atau suatu pernyataan yang membuat seolah-olah Yesus tidak memerintahkan atau melarang murid-muridnya itu berpuasa. Murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi biasa berpuasa sebagaimana keyakinan, kepercayaan Judaisme. Tetapi bagi mereka, menurut pandangan mereka, bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Memang mereka yang berpuasa pada waktu itu, yaitu murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, kalau berpuasa ditampilkan secara fisik, gestur, maupun raut wajah, sikap, perilaku bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi ritual keagamaan berpuasa sudah menjadi tradisi keagamaan, sudah menjadi identitas dari keagamaan Judaisme. Namun mereka melakukannya itu di publik dan orang-orang banyak mesti mengetahui kondisi dan situasi di mana murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi sedang berpuasa. Sementara murid-murid Yesus tidak memiliki satu perilaku atau suatu aktivitas berpuasa seperti mereka. Dengan situasi dan kondisi seperti itulah, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi merasa kok ada perbedaan antara murid-murid Yesus dengan murid-murid mereka, dengan kelompok mereka, keagamaan mereka. Jadi di sini perlu mengetahui bahwa murid-murid Yesus pun berpuasa, tetapi tidak ditampilkan di publik seperti orang-orang Farisi atau murid-murid Yohanes. Yesus menunjukkan prinsipnya bahwa berpuasa itu berarti dalam situasi atau kondisi sedang berduka cita. Entah berduka cita karena keberdosaannya, berduka cita karena keberdosaan orang lain, berduka cita karena kesusahan penderitaan dirinya atau kesusahan penderitaan orang lain. Kata kuncinya berduka cita. Di dalam Matius 9 ayat 15, Yesus mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dari ayat ini, Yesus memberikan pengajaran berpuasa itu berarti ada situasi kondisi yang melatar belakangi yang membuat murid-muridnya berpuasa dengan kondisi berduka cita. Kapan itu keadaan seperti itu bisa terjadi pada murid-muridnya? Ketika ia menyatakan bahwa dirinya sebagai mempelai, bahwa mereka adalah sahabat mempelai laki-laki, yaitu murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ditempatkan sebagai sahabatnya Yesus, dan Yesus menempatkan diri sebagai mempelai laki-laki. Dan kalau mempelai itu diambil dari mereka, dari perkumpulan persekutuan murid-murid, barulah pada waktu itu murid-murid berduka cita dan pada waktu itu berpuasa. Dengan kata lain, ini untuk menggambarkan keadaan yang nantinya dihadapi murid-murid ketika Yesus menghadapi dan mengalami penderitaan, diadili, disiksa, disalibkan, kemudian mengalami keadaan yang mengerikan di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, dan meninggal dunia, dikuburkan. Dan dalam keadaan seperti itulah murid-murid ditinggalkan. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini, mereka berduka cita karena hal itu. Itu prinsip pertama, berduka cita. Jadi berpuasa berarti berduka cita. Berduka cita karena apa? Karena ada yang telah meninggal, telah diambil darinya. Siapa? Sahabatnya. Mengapa? Untuk menggantikan kita yang berdosa menerima penghukuman yang harusnya kita terima.
dan di situ merenung kembali kasih, pengorbanan, dan belas kasihan Allah melalui mempelai laki-laki ini, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam prinsip itulah berpuasa dilakukan. Selanjutnya, Yesus menyampaikan lagi prinsip berpuasa yang berbeda dengan ritual keagamaan murid-murid Yohanes dan orang Farisi yang selalu maunya kalau berpuasa, berbuat atau bertindak keagamanya dilihat orang, diperhatikan orang, menunjukkan diri sebagai orang yang beragama. Yesus mengatakan prinsip yang kedua, yaitu bahwa berpuasa memiliki suatu hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi Yesus tidak mau murid-muridnya berpuasa dengan pola, strategi, cara seperti murid Yohanes, seperti orang Farisi, tetapi ada yang baru, yang berbeda, yaitu di dalam berpuasa murid-muridnya memperhatikan kesulitan, penderitaan, kedukaan dari orang-orang kebanyakan. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Artinya berpuasa dengan pola dan strategi yang lama, dengan pola dan strategi yang sudah usang itu, yang bersifat ritual fisik itu, tidak memiliki manfaat dan tidak berguna, bahkan sia-sia. Tetapi puasa yang memiliki prinsip untuk merasakan kedukaan, kesusahan, kesulitan, penderitaan orang lain, dan berbagi dan menampilkan rasa belas kasihan kepada orang lain, menampilkan bukan hanya simpati dan empati, tapi turut mengalami sendiri kedukaan itu, maka di sanalah meaning, makna berpuasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, prinsipnya di dalam bagian ini adalah bicara isi berpuasa itu harus memiliki pemeliharaan dari kualitas berpuasa itu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berpuasa itu harus menjaga agar isinya, kualitasnya, dan keberadaannya itu betul-betul tetap konsisten, bermanfaat sampai kepada kekekalan. Jadi bukan ritual-ritual keagamaan seperti murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi yang mau menampilkan sesosok orang yang beragama dengan cara berpuasa, tetapi kedalaman hatinya, isi hatinya, pikirannya bukan untuk menunjukkan kualitas hidup, karakter, dan pemikiran yang baru, yang benar, yang sesuai dengan rancangan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengatakan prinsip ketiga ini dengan memberi penjelasan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Di sini prinsipnya Tuhan tidak mengendaki murid-muridnya berpuasa seperti cara pola orang-orang Farisi, orang-orang dari kelompok murid-murid Yohanes. Namun berpuasanya harus dengan prinsip pengertian yang benar-benar datangnya dari Tuhan, yang baru, dan polanya, modelnya juga yang baru. Apa yang baru dalam berpuasa di dalam prinsip kekristenan? Seperti yang dapat dijelaskan juga pada Injil Matius pasal yang ke-7, bahwa yang berpuasa dalam pengertian tersebut haruslah di dalam keadaan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kembali dalam Injil Matius 6, maka berpuasa tidak seperti orang munafik, tidak seperti orang yang meminta belas kasihan dari orang lain, atau mencari upah untuk kehidupannya. Puasa juga bukan menampilkan sesosok yang dikasihani, tetapi adalah seorang yang punya kesegaran, kesungguhan, keseriusan, dan tidak menampilkan pola-pola puasa seperti orang Farisi supaya mendapatkan tepuk tangan atau prestise bahwa dia orang yang berpuasa atau mereka sedang berpuasa. Yesus mengendaki murid-muridnya berpuasa dengan anggur yang baru dan kantong yang baru. Jadi kata kuncinya adalah yang baru, bukan yang lama.
Yang baru bukan seperti tradisi keagamaan yang orang Yahudi lakukan. Ini puasa yang memiliki kualitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sekali lagi, saya memberikan penegasan bahwa berpuasa prinsipnya berduka cita. Yang kedua, berpuasa prinsipnya adalah benar-benar memiliki suatu kualitas yang menggambarkan kehidupan yang saleh dan tidak ikut-ikutan tampil seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yang ketiga, harus yang baru, baik itu anggurnya maupun kantongnya. Jadi kalau demikian, apakah orang Kristen pengikut Yesus berpuasa? Iya, bisa berpuasa, tapi bukan seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu atau setiap hari atau seminggu 2 kali. Tidak rutin ritual dan tidak di dalam penampilan untuk dianggap orang yang baik yang diperkenan Tuhan. Tetapi justru berpuasa itu adalah berduka cita. Karena dosanya kah? Karena dosa orang lain kah? Karena dosa komunitasnya, dosa bangsanya. Jadi berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, lalu lemas, lalu hanya tidur atau diam-diam saja. Berpuasa ialah berbelas kasihan kepada orang lain, memberi kepada orang lain, berkorban bagi orang lain, diisi dengan hal-hal yang baru yang datangnya dari Tuhan. Dan tampilannya pun mesti semangat, penuh antusias, penuh dengan suatu kesegaran di dalam berpuasa. Silakan saya dan saudara berpuasa seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dalam berpuasa yang sesungguhnya. Amin.